Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, kembali bersama Bu Nur. Sebelum melanjutkan ke materi, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Kali ini kita akan belajar tentang siklus hidup makhluk hidup. Untuk memahaminya, yuk simak video berikut ini. Tujuan pembelajaran 1. Mendeskripsikan siklus hidup beberapa hewan yang ada di lingkungan sekitar. 2. Membedakan siklus hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis, mengalami metamorfosis sempurna, dan mengalami metamorfosis tidak sempurna. 3. Menjelaskan cara memutus siklus hewan yang merugikan kehidupan manusia. 4. Membuat contoh skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya. Pernahkah sahabat melihat pertumbuhan hewan yang hidup di lingkungan sekitar? Setiap hewan mengalami perubahan sewaktu tumbuh. Hewan mengalami perubahan dalam hal warna, ukuran, bagian tubuh, perubahan bentuk tubuh, dan penutup tubuhnya. Beberapa hewan berukuran kecil dan terus tumbuh menjadi semakin besar. Ayam jago sewaktu masih kecil tidak memiliki jengger. Setelah dewasa, jenggernya tumbuh. Anak burung sewaktu bayi tidak dapat terbang. Tetapi ketika mengalami pertumbuhan, burung belajar terbang. Kambing sewaktu kecil tidak memiliki tanduk. Tanduk kambing akan tumbuh setelah mengalami pertumbuhan. Begitu pula dengan ulat. Ulat tidak memiliki sayap. Setelah mengalami perubahan bentuk menjadi kupu-kupu dewasa. Tahukah sahabat rupa anak katak yang baru menetas? Anak katak yang baru menetas amat berbeda dengan induknya. Anak katak yang baru menetas disebut berudu atau kecebong. Ketika dewasa, ekornya menghilang. Semua makhluk hidup pasti mengalami siklus hidup. Setiap makhluk hidup pasti mengalami siklus hidup. Apakah siklus hidup itu? Siklus hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Setiap hewan memiliki tahapan siklus hidup yang berbeda-beda. Tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai dewasa disebut metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya, siklus hidup hewan dibedakan menjadi dua, yaitu siklus hidup tanpa metamorfosis dan siklus hidup dengan metamorfosis. Ada dua macam metamorfosis, yaitu metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap dan metamorfosis sempurna. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur ayam dierami oleh induknya selama 21 hari. Di dalam telur terdapat calon anak ayam yang mengalami perubahan dan pertumbuhan secara terus-menerus. Lama-kelamaan, telur tersebut akan menetas dan keluarlah anak ayam yang memiliki bulu yang masih halus. Anak ayam lama-kelamaan akan tumbuh menjadi seperti induknya dan ayam pun menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa,
ayam berkembang biak menghasilkan telur. Dari telur inilah siklus hidup ayam dimulai. Demikian seterusnya. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap adalah proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut dewasa. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada serangga seperti kecoa, jangkrik, belalang, semut, dan capung. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami tahap larva dan pupa atau yang disebut dengan kepompong. Tahap metamorfosis tidak sempurna yaitu dimulai dari telur, nimfa, dan dewasa. Siklus hidup kecoa. Kecoa memiliki siklus hidup atau metamorfosis yang tidak sempurna karena hanya memiliki 3 tahap saja, yaitu telur, nimfa atau bayi kecoa, dan menjadi dewasa. Tahap pertama adalah telur. Setelah telur menetas akan menjadi nimfa. Dari telur kecoa menetas menjadi nimfa perlu waktu 30 sampai 40 hari. Nimfa pada kecoa memiliki bentuk tubuh yang hampir sama dengan kecoa dewasa, tetapi ukuran nimfa lebih kecil dan belum memiliki sayap. Setelah 5 sampai 6 bulan, nimfa mengalami pergantian kulit berkali-kali hingga menjadi kecoa dewasa. Setelah dewasa, kecoa akan bertelur dan telur tersebut akan menetas. Tahapan perubahan bentuk akan terulang lagi. Siklus hidup belalang. Metamorfosis belalang hanya melalui 3 tahapan utama, yaitu tahap telur, nimfa atau belalang muda, dan belalang dewasa. Proses metamorfosis belalang diawali dengan tahap telur. Belalang betina umumnya dapat menghasilkan 10 sampai 300 butir telur. Telur tersebut kemudian diletakkan oleh belalang betina pada berbagai tempat seperti di daunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Telur belalang tersebut kemudian menetas menjadi nimfa atau bayi belalang yang belum memiliki sayap dengan bentuk seperti belalang dewasa. Nimfa kemudian mengalami pergantian kulit 4 kali, sehingga menjadi belalang muda dan akhirnya menjadi belalang dewasa yang bersayap. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Hewan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami 4 tahap dalam siklus hidupnya, yaitu tahap telur, larva, pupa atau kepompong, dewasa atau imago. Contohnya, kupu-kupu, nyamuk, lalat, katak, dan semut. Tahukah sahabat dari mana asal kupu-kupu dan nyamuk? Yuk kita pelajari siklus hidup kupu-kupu, nyamuk, dan lalat berikut ini. Siklus hidup kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan salah satu jenis serangga yang biasa kita temui di taman-taman. Sayapnya sangat indah dan berwarna-warni, membuat taman lebih menarik. Siapapun pasti akan kagum melihat keindahan kupu-kupu. Apa yang dilakukan kupu-kupu tersebut?
Ia hinggap dari satu bunga ke bunga lainnya untuk mencari makan dengan cara menghisap sari madu atau nektar dari dasar bunga. Selain itu, tanpa sengaja, kupu-kupu yang menghisap sari madu mampu membantu membawa serbuk sari pada kepala putik sebuah bunga, sehingga terjadi penyerbukan. Dari manakah kupu-kupu berasal? Sahabat pasti pernah melihat ulat, bukan? Adakah hubungan antara ulat dengan kupu-kupu? Proses metamorfosis pada kupu-kupu mengalami 4 tahapan. Siklus hidupnya dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya menempel di permukaan daun. Telur kemudian menetas menjadi ulat. Ulat itu akan makan dedanan selama beberapa hari. Lama-kelamaan ulat tumbuh semakin besar dan berhenti makan. Setelah 15-20 hari, ulat mulai berubah menjadi kepompong atau pupa. Kepompong biasanya menggantung di ranting tumbuhan atau di daun. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Jika telah sempurna dan cukup waktunya, kupu-kupu keluar dari kepompong tersebut dan menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan bertelur. Dari telur itu, proses metamorfosis dimulai lagi. Katak merupakan salah satu hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di dua alam, di air dan di darat. Katak sangat unik karena mengalami beberapa siklus. Siklus hidup katak dimulai dari telur. Telur katak menetas menjadi berudu atau kecebong yang tumbuh dan hidup di air. Berudu memiliki ekor dan tidak memiliki kaki. Berudu bernafas dengan insang. Kemudian pada berudu tumbuh sepasang kaki belakang dan disusul sepasang kaki depan. Semakin lama, ekor semakin memendek. Kecebong tumbuh dan berubah menjadi katak muda. Katak muda berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Dari telur, daur hidup katak yang baru mulai lagi. Lalat termasuk contoh serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Siklus lalat dimulai dari telur. Telur-telur yang dihasilkan diletakkan di tempat-tempat timbunan sampah dan di atas makanan yang terbuka. Dalam waktu sekitar 12-24 jam, telur-telur itu menetas. Setelah telur-telur itu menetas menjadi larva atau belatung, bentuknya seperti cacing kecil. Pada umumnya, larva berkembang di kotoran yang basah dan makanan yang membusuk. Setelah beberapa waktu, 4-7 hari, larva akan tumbuh menjadi pupa atau kepompong. Bentuk pupa lonjong, berwarna coklat tua. Selanjutnya, lalat dewasa akan keluar dari dalam pupa. Nah, sekarang sahabat telah tahu kan tentang lalat yang dapat merugikan manusia? Karena lalat dapat menyebabkan bibit penyakit. Lalu, bagaimana cara kita mengendalikan perkembangbiakan lalat? Ya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita dari sampah yang menjadi tempat lalat untuk berkembang biak dengan meletakkan telurnya di sampah-sampah. Bila lingkungan sekitar kita bersih, maka tidak ada tempat bagi lalat untuk berkembang biak.